Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Pasar Modal Syariah, kita akan membahas mengenai tipe dan perilaku investor. Oke, langsung saja kita bahas pertama tipe investor. Ada tiga ya. Yang pertama adalah risk seeker, kemudian yang kedua risk averter, dan yang ketiga risk moderate. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, risk seeker atau pencari risiko. Kita tahu bahwa risk suka mencari ketidakpastian. Jadi kalau secara definitif, risk seeker itu adalah investor yang berani mengambil risiko, atau nama lainnya risk taker atau risk lover. Nah, risk taker ya pengambil risiko, atau malah istilah lainnya pencinta risiko, risk lover. Jadi tipe risk taker ini akan merasa senang apabila ditawari saham yang memiliki gejolak harga yang tinggi atau beta saham yang tinggi, dan tidak tertarik pada saham yang memiliki beta rendah. Jadi akan merasa tertantang gitulah kalau ada saham yang gejolak harganya tinggi. Yang kedua adalah risk averter ya, ini tipe. Jadi risk averter adalah investor yang takut atau enggan menanggung risiko. Dan risk averter ini biasanya akan merasa senang jika ditawari beta yang rendah karena risikonya juga rendah. Gitu. Jadi kebalikan dari risk taker tadi ya, risk averter ini. Yang ketiga adalah risk moderate. Ya ini ya tengah-tengah ya, namanya aja moderate. Ini orang Indonesia banget ya, yang punya prinsip konservatis, ya, hati-hati. Jadi ini ya tidak berani mengambil risiko atau tidak takut juga ya. Jadi tidak takut, tidak juga berani ya. Jadi ya mencari aman aja ya. Nah, investor seperti ini tidak hanya melihat beta saham, tapi juga melihat return ya, atau imbal hasil yang ditawarkan oleh saham yang bersangkutan. Yang bagus yang mana? Nah, pasti pada bertanya-tanya gitu ya. Ya terserah mau. Ini kan tipe kan beda-beda, tidak harus yang moderat gitu ya. Yang seeker juga bagus, averter juga bagus ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Perilaku investor dalam keputusan investasinya, ada logo Gus Durian di sini ya. Ini ada banyak ya, banyak itu artinya tidak sedikit, lebih dari satu. Saya bahas satu persatu aja. Yang pertama adalah perilaku investor overconfident ya, terlalu percaya diri. Jadi lebih baik ya kadang-kadang overconfident daripada minder gitu. Jadi biasanya tipe atau perilaku yang seperti ini adalah orang yang lebih-lebihkan kemampuan mereka. Nah, gitu. Jadi menganggap risiko itu apa sih gitu ya, hal yang rendah, underestimate. Karena pengetahuannya sudah mapan ya, luas, sehingga tingkat percaya dirinya tinggi, saking tingginya sampai over. Kemudian data mining, ini adalah perilaku yang investor menggunakan data masa lalu dalam rangka memprediksi masa depan. Yang ketiga adalah head-like behavior, yaitu perilaku investor yang melakukan aksi jual beli saham di bursa hanya dengan motif meramaikan bursa. Jadi nggak genep-genep ya, jadi hanya sekedar mengikuti hiruk pikuk yang terjadi aja gitu. Yang keempat adalah status quo.
Jadi investor yang berperilaku keluar dari zona nyaman. Gitu. Yang kelima, social interaction, yaitu adalah interaksi antar investor yang satu dengan investor yang lain, atau investor dengan broker, atau dengan pihak lain yang kaitannya dengan transaksi di bursa, sehingga mempengaruhi keputusannya dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini adalah keputusan investasi. Ini perilaku yang sangat baik ya, karena melihat interaksi dengan pihak lain. Jadi tidak hanya keputusannya tidak di tangan dia sendiri, tapi juga dengan cara melihat pandangan dari pihak lain. Yang keenam adalah emotion. Nah, ini yang terkadang menjadi blunder ya. Jadi keputusan investasi investor yang didasarkan pada emosi atau perasaan seorang pada saat itu. Ya kalau sedang good mood ya, kalau sedang bad mood ya bisa jadi akan semrawut keputusan investasinya. Nah, ini susah juga ya, susah ketika seorang itu memosisikan dirinya kebalikan dari apa yang sedang dialami. Ya misalkan dia lagi bad mood, tapi ketika mau mengambil keputusan investasi harus seolah-olah berada dalam good mood. Itu kan susah. Tapi tidak berarti tidak bisa ya. Bisa dilakukan dengan cara melatih diri. Kemudian yang ketujuh adalah mental accounting. Nah, kalau ini memperhitungkan untung rugi ya, cost dan benefit. Berapa biayanya dan manfaat yang diperoleh apa. Ini kan akuntansi banget ya. Makanya disebut dengan mental accounting. Yang ke-8 adalah vividness bias ya. Jadi investor yang overestimate terhadap kejadian-kejadian tertentu sehingga teringat dan terekam dalam memori. Jadi ini biasanya ya investor yang gampang baper. Maksudnya baper dalam artian kalau ada sesuatu ya diingat-ingat terus gitu ya. Maksudnya ya bukan berarti tipenya pendendam atau gimana ya, tapi kalau sudah misalkan ada yang pernah gagal gitu akhirnya dia nggak mau lagi terulang, namanya vividness bias gitu. Jadi kadang-kadang data penting hari ini, misalkan perusahaan sebenarnya sedang bagus, tapi karena dia sudah punya pengalaman buruk terhadap perusahaan tersebut, nah dia mengabaikan data-data yang sekarang dianggap kurang penting. Lebih penting pengalamannya, itu juga tidak baik ya. Kemudian yang ke-9, onshoring. Ya, ini perilaku investor dalam melakukan perdagangan terkunci pada harga ya, pokoknya yang penting harganya gitu kan. Gitu. Padahal kalau melihat teori efisiensi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu kan ada efisiensi pasar bentuk lemah, kemudian setengah kuat, kemudian satu lagi yang bentuk kuat. Itu kan harga tidak selalu mencerminkan harga itu sendiri. Kemudian yang ke-10 representatif, yaitu penilaian berdasarkan stereotip, yaitu ada yang punya pendapat good company pasti good stock ya, perusahaan yang baik pasti sahamnya baik. Jadi tipe yang representatif. Yang ke-11 adalah familiar. Jadi lebih suka kepada hal-hal yang sudah dikenal gitu, atau familiar. Jadi hal yang baru. Yang ke-12 pride and regret ya. Jadi kebanggaan apabila keputusan yang sudah pernah dibuat itu berjalan dengan baik, sehingga kecenderungannya akan mengulangi keputusan yang sama. Kalau regret itu penyesalan ya atas keputusan yang telah dibuat yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kalau sudah punya
perasaan seperti itu ya kemungkinan untuk mengulangi keputusannya agak susah. Yang ke-13, considering the past, yaitu hasil masa lalu sebagai faktor dasar pengambilan keputusan saat ini. Ya, jadi sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya 13 ya. Tapi ini saya jelaskan 13 saja secara teoritis. Nah, untuk prakteknya, saya sudah mengirimkan salah satu artikel jurnal di WA Group, jadi nanti silakan kalian baca ya, kemudian jawab pertanyaan yang saya ajukan ini di Google Form ya. Jadi kamu cukup baca pembahasannya. Ya. Pembahasannya itu tentang perilaku investor muslimah. Muslimah berarti perempuan muslim ya. Semuanya itu